Apakah Anda punya diabetes dan sedang hamil? Atau Anda sedang berjuang untuk bisa hamil, tapi susah karena diabetes? Atau Anda punya diabetes dan jadi ragu-ragu apakah masih aman punya anak? Banyak wanita pengidap diabetes merasa cemas, takut kehamilan akan bermasalah, takut bayinya kenapa-kenapa, atau bahkan takut mereka nggak bisa hamil sama sekali. Di video ini, saya akan bahas secara lengkap bagaimana diabetes mempengaruhi kehamilan dan kesuburan. Termasuk apa itu diabetes kehamilan, apa yang harus dilakukan kalau Anda hamil tapi belum diatasi diabetes, dan kenapa banyak wanita pengidap diabetes punya kesulitan hamil. Saya juga akan bagikan tips penting seputar nutrisi, pola hidup, dan langkah-langkah cerdas yang bisa Anda ambil untuk melindungi diri Anda dan calon bayi Anda. Sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diriku dulu. Nama saya Dominic dan saya adalah seorang coach kesehatan, spesialis di bidang metabolisme. 10 tahun lalu, saya juga pernah berada di posisi Anda. Gula darah saya pernah tembus 400 dan saya sempat mengalami berbagai komplikasi akibat diabetes. Tapi saya nggak mau menyerah. Saya belajar dari penelitian-penelitian terbaru dan mendalami biologi manusia. Dalam waktu 6 bulan saja, saya berhasil bebas dari diabetes. Tanpa obat, tanpa herbal. Hanya dengan nutrisi yang benar, serta puasa kesehatan dan olahraga khusus. Sampai hari ini, saya masih menikmati hidup bebas diabetes. Dan saya tahu, Anda juga bisa. Sejak 2020, saya membangun komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia. Dan ratusan, bahkan ribuan orang sama seperti Anda sudah berhasil lepas dari siksaan diabetes lewat metode yang saya ajarkan. Dan penting nih, yang saya bagikan di video ini bukan sekedar opini saya saja, tapi ilmu, sains, dan bukti nyata. Yuk, kita lawan diabetes bareng-bareng dengan cara yang masuk akal, cepat, dan sudah berhasil pada banyak mantan diabetisi. Biar saya bikin Anda sedikit kaget dulu. Setiap wanita yang sedang hamil sebenarnya mengalami sedikit diabetes. Kaget kan? Begini, setiap kehamilan memicu sedikit resistensi insulin secara alami. Artinya, tubuh ibu hamil memang akan mengalami kenaikan gula darah sedikit di atas normal. Nama medisnya gestasional diabetes. Tapi jangan panik, ini bukan berarti semua ibu hamil langsung kena diabetes. Karena fenomena ini adalah bagian dari penyesuaian tubuh yang normal. Tubuh ibu memang sengaja menaikkan kadar gula darah sedikit agar janin mendapatkan cukup energi. Dan setelah bayi lahir, biasanya semua kembali normal. Jadi selama kehamilan itu sehat dan gula darah tidak melonjak terlalu tinggi, gestasional diabetes bukan penyakit. Itu adalah cara tubuh beradaptasi. Lain ceritanya kalau seseorang wanita sudah punya diabetes duluan, lalu hamil dengan kondisi gula darah yang belum terkendali. Dalam kondisi seperti itu, resistensi insulin alami selama kehamilan akan memperparah keadaan. Gula darah makin tinggi, resiko komplikasi pun makin besar. Dan berbeda dengan diabetes kehamilan yang biasanya hilang setelah melahirkan. Diabetes yang sudah ada sebelumnya akan tetap ada, bahkan bisa makin parah. Kalau Anda sedang punya rencana untuk hamil, entah itu berhenti pil KB atau mulai meningkatkan frekuensi bersama suami, dan Anda juga sedang mengidap diabetes, saya sarankan
tunda dulu rencana kehamilan itu dan bereskan diabetesnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena masa kehamilan itu penuh tantangan dan tuntutan fisik. Tubuh Anda akan bekerja ekstra keras, bukan hanya untuk menjaga diri sendiri, tapi juga untuk membentuk kehidupan baru di dalam rahim Anda. Memang benar, tubuh wanita sudah diciptakan sempurna untuk mengandung. Tapi kalau diabetes belum terkendali, maka daya tahan tubuh Anda sudah dalam posisi lemah. Akibatnya, resiko komplikasi selama kehamilan meningkat. Resiko keguguran juga meningkat. Dan resiko gangguan pada janin juga ikut naik. Semakin parah kondisi diabetes Anda, semakin besar resikonya. Kalau kehamilan terjadi di luar rencana dan Anda masih mengidap diabetes yang belum terkendali, jangan panik dulu. Tapi juga jangan terlalu santai. Yang Anda perlu lakukan adalah satu hal, ambil langkah ekstra hati-hati. Dalam kondisi seperti ini, Anda harus jaga setiap aspek kehidupan Anda dengan lebih serius. Nutrisi, pastikan asupan makanan mendukung kehamilan dan tidak bikin gula darah melonjak. Aktivitas sehari-hari, jangan terlalu berat, tapi jangan juga pasif total. Istirahat, tidur cukup dan berkualitas jadi sangat penting. Dan pemantauan kesehatan, kontrol rutin ke dokter jangan ditunda. Karena selama hamil, tubuh Anda sedang membentuk manusia baru. Dan untuk itu Anda butuh cukup protein berkualitas serta vitamin dan mineral. Apalagi kalau Anda menjalani diet khusus untuk kendalikan diabetes. Pastikan nutrisi tetap lengkap. Boleh ditambahkan suplemen kalau perlu, asal jelas dan sesuai anjuran. Bagaimana dengan obat penurun gula darah? Hati-hati. Obat penurun gula darah tidak aman untuk janin. Karena meskipun Anda yang minum obatnya, janin Anda juga akan terkena efeknya. Padahal dia sendiri tidak punya diabetes. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima dari pengikut metode kami adalah, kalau saya sudah diet rendah karbo untuk kendalikan diabetes, apakah diet ini aman dilanjutkan saat hamil? Jawabannya begini, secara umum tubuh manusia bisa beradaptasi dengan sangat baik. Bahkan tanpa asupan karbohidrat dari luar, tubuh bisa memproduksi glukosa sendiri lewat proses yang namanya gluconeogenesis. Jadi, tidak makan karbohidrat atau hanya makan sedikit karbo tidak otomatis membahayakan kehamilan. Namun, tetap ada catatan. Anda harus pastikan kebutuhan nutrisi lainnya tetap tercukupi, terutama sayur-sayuran rendah gula, sumber protein hewani, lemak sehat, dan vitamin sama mineral. Boleh ditambah melalui suplemen. Kalau sayur, hindari sayuran yang bisa menaikkan gula darah. Kalau Anda belum mengerti sayur mana yang aman dan yang mana sebaliknya dihindari, kami sudah buatkan video khusus tentang ini. Link ada di deskripsi dan kolom komentar dari video ini. Dan soal protein hewani, usahakan jangan cuma makan ayam saja. Kombinasikan juga dengan ikan, daging sapi, dan kambing. Dan pastikan Anda juga makan hati, jeroan, dan bagian yang banyak nutrien. Variasi itu yang penting banget. Karena nutrisi penting buat janin gak cuma pada satu jenis hewan saja. Dan ini tak kalah penting. Hindari makanan olahan pabrik, terutama yang mengandung gula. Makanan pabrik bukan cuma cenderung bikin gula darah melonjak, tapi juga penuh zat tambahan, bahan sintetis, dan kalori kosong yang gak kasih manfaat nyata bagi tubuh Anda maupun calon bayi Anda. Ingat,
Anda sedang membentuk manusia baru di dalam tubuh. Maka pastikan bahan bangunan berasal dari makanan yang alami, bergizi, dan utuh. Banyak ibu yang nanya, kalau saya punya diabetes, apakah anak saya juga nanti pasti kena? Jawaban tidak. Diabetes bukan penyakit genetis yang pasti turun-menurun. Memang benar, kalau orang tua punya diabetes, resikonya sedikit meningkat. Tapi itu bukan jaminan anak Anda akan kena. Kenapa? Karena faktor yang paling menentukan bukan genetis, tapi gaya hidup. Coba pikir deh, kalau seorang anak jadi besar dalam lingkungan di mana makanan sehari-harinya tinggi gula dan rendah nutrisi, orang-orang di sekitarnya jarang gerak, kurang olahraga, gak ada kebiasaan hidup sehat, maka besar kemungkinan dia akan mengalami masalah metabolik juga. Bukan karena genetisnya jelek, tapi karena pola hidupnya yang jelek. Sebaliknya, kalau anak Anda tumbuh dalam rumah tangga yang paham nutrisi, aktif bergerak, dan penuh kesadaran akan kesehatan, maka resiko diabetes akan turun drastis. Jadi, yang Anda mewariskan ke anak bukan penyakit, tapi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Satu masalah yang sering banget dialami wanita dengan diabetes adalah susah hamil. Dan ini wajar, banyak banget wanita mengalami hal yang sama. Penyebab utamanya adalah PCOS, singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Dan kondisi ini memang sangat umum terjadi pada wanita yang punya diabetes atau resistensi insulin. Oke, kita bahas sedikit biar nggak bingung. Ovarium adalah organ kecil kanan dan kiri rahim. Fungsinya ada dua, mengeluarkan sel telur setiap bulan. Ini disebut ovulasi. Dan memproduksi hormon penting seperti estrogen dan progesteron. Nah, pada wanita yang punya PCOS, fungsi ovarium ini terganggu. Bisa gagal melepaskan sel telur, bisa kacau dalam produksi hormon. Akibatnya, haid jadi nggak teratur, kesuburan menurun, dan makin sulit untuk hamil. Banyak orang kira bahwa PCOS itu masalah hormon di ovarium. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, akar sebenarnya adalah resistensi insulin. Dan karena resistensi insulin adalah bagian utama dari diabetes, maka PCOS sangat sering muncul pada wanita yang masih punya gula darah normal. Jadi solusi paling tepat bukan sekedar mengatur hormon, tapi membereskan masalah metabolik dari akarnya. Kalau Anda punya PCOS dan ingin hamil, nggak ada jalan pintas, nggak ada obat ajaib, nggak ada suplemen yang bisa menyulap fungsi ovarium dalam semalam. Satu-satunya cara adalah mengatasi resistensi insulin dan diabetesnya terlebih dahulu. Dan begitu akar masalahnya dibereskan, PCOS akan ikut mereda dan kesuburan bisa kembali. Penting juga saya tekankan, tidak semua wanita yang punya diabetes otomatis mengalami PCOS. Tapi yang pasti semua kasus PCOS yang saya temui punya akar masalah yang sama, resistensi insulin dan diabetes. Dan inilah kenapa mengendalikan gula darah bukan hanya penting untuk cegah komplikasi, tapi juga untuk memulihkan kesuburan dan peluang Anda untuk punya anak. Di komunitas kami sudah ada ratusan wanita yang berhasil mengendalikan diabetesnya. Banyak dari mereka yang cerita, setelah gula darah saya terkendali, saya langsung hamil. Dan itu bukan kebetulan, karena pada saat tubuh Anda kembali seimbang, keajaiban-keajaiban kecil mulai terjadi. Kalau Anda serius ingin bebas dari diabetes, tanpa obat,
tanpa herbal, kayak ratusan orang lain yang sudah berhasil, silahkan hubungi kami. Tinggalkan komentar di video ini atau kirim pesan lewat WhatsApp maupun email. Nomor dan alamat email sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Nanti tim saya akan kirimkan materi dan video tambahan yang bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Gak ada biaya, gratis kok. Ini murni edukasi karena makin banyak orang belajar, makin besar peluang Anda untuk sembuh. Dan semakin cepat Anda mulai, semakin cepat juga Anda bisa menikmati hidup bebas dari diabetes. Ayo kirim pesan sekarang juga. Kami siap membantu tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Serius, ini tentang kesehatan Anda. Kalau Anda ingin mendengar kisah sukses dari wanita-wanita luar biasa yang telah mengalahkan diabetes tanpa obat dan tanpa herbal, jangan kelewat nonton video ini juga.